Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali pada pembelajaran matematika kita pada hari ini. Nah, yang mau Ibu jelaskan pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah supaya kamu dapat menyelesaikan penjumlahan pecahan yang melibatkan KPK, kemudian penjumlahan pecahan campuran, kemudian penjumlahan pecahan desimal, penjumlahan bilangan persen, pengurangan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, langsung saja anakku, yang pertama adalah penjumlahan pecahan yang melibatkan KPK. Contoh soalnya adalah 2/3 ditambah dengan 5/6, di mana di sini penyebutnya itu adalah berbeda. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Penyebut yang pertama adalah 3 dan yang kedua adalah 6. Maka KPK daripada 3 dan 6 adalah 6. Mengapa? Mari kita buktikan. 6 dibagi 3 didapat bulat, yaitu 2. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka KPK daripada 3 dan 6 adalah 6. Nah, kita selesaikan. 2/3 ditambah dengan 5/6 sama dengan yang 2/3 ini kita kali berapakah supaya penyebutnya 6? Begitu maksudnya ya. Sekali lagi Bu ulangi. 2/3 ini dikali berapakah supaya penyebutnya 6? Maka supaya di sini 6, maka kita bagikan 6 dibagi 3 didapat 2 atau 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka pembilang juga kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka semestinya di sini kita tulis 4. Menjadi 4/6 ditambah dengan 5/6. Kita jumlahkan pembilangnya menjadi 9/6. Kita sederhanakan, pembilang dan penyebut ini bisa sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sedangkan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 3/2. 3/2 ini boleh kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/2. Nah, cara mengubah bilangan pecahan biasa ke pecahan campuran adalah yang pertama yang kamu lakukan adalah buat dulu garis per dan penyebut. Penyebutnya adalah 2, pindahkan 2. Nah, untuk mencari bilangan bulat ini adalah penyebut dikali berapakah dan sisanya menjadi pembilang. Tidak boleh lebih daripada pembilang ini. Nah, coba kita buktikan. 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau kita buat misalnya 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sementara bilangan di dalam pembilang hanya 3. Maka di sini 2 tidak kuat. Kita kurangi menjadi 1. 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Berarti pecahan campurannya adalah ini dia ya, 1/2. Nah, itulah contoh menyelesaikan penjumlahan pecahan yang melibatkan KPK. Kemudian yang berikut yang kedua adalah penjumlahan pecahan campuran. Ini adalah contoh bilangan pecahan campuran. 3 1/2 ditambah 5 1/8. Ini merupakan bilangan bulatnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran ini kita ubah ke dalam pecahan biasa. 3 1/2, 3 1/2 itu artinya adalah 3 ditambah 1/2. Sedangkan 5 1/8 itu sama artinya dengan 5 ditambah 1/8. Maka yang 3 ini juga bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau di pecahan yang dijumlahkan dengannya itu berpenyebut 2, maka usahakan juga yang hasil baginya 3 berpenyebut 2. Berarti cara menjawabnya adalah berapa per 2 kah? Berapa per 2 kah supaya hasilnya 3? Saya ulangi ya. Berapa per 2 kah supaya hasilnya 3? Kita selesaikan. 6 di sini saya tuliskan 6. Kita buktikan. 6 dibagi 2 berapa? Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka saya ambil 3 ini merupakan pecahan biasa dari 6/2. Sudah mengerti ya sampai di sini? 6/2 ditambah 1/2 itu merupakan perubahan daripada 3 1/2 pecahan campuran tadi. Ditambah dengan ini. Berapa per 8 kah
supaya hasilnya 5? Atau berapa dibagi 8 kah supaya hasilnya 5? Nah, di sini saya tuliskan 40. Mari kita buktikan. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Maka yang 5 ini pecahan biasanya adalah 40/8 ditambah dengan 1/8. Berarti kalau sudah seperti ini, penyebutnya masing-masing sudah sama ya. Di sini penyebutnya sama, di sini juga penyebutnya sama. Kita jumlahkan saja pembilangnya. 6 tambah 1 sama dengan 7 per berapa tadi penyebutnya? 2. 7/2. Kemudian 40/8 tambah 1/8 itu sama dengan 41/8. Mari kita samakan lagi penyebutnya karena ini sudah berbeda penyebutnya. Nah, KPK daripada 2 dengan 8 adalah 8. Maka jika 2 kali berapakah supaya 8? Ya kan? 2 kali berapakah supaya 8? Jika ini sudah kita ubah menjadi per 8, maka ini adalah dikali 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan 4. 7 dikali 4 sama dengan 28/8 ditambah dengan 41/8. Ini tidak perlu kita ubah karena penyebutnya sudah sama. Maka kita jumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 28 ditambah 41 sama dengan 69/8. Kemudian kita ubah lagi, kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran sama dengan, kita buat dulu tadi per, kemudian penyebutnya sama dengan 8. 8 kali berapakah yang mendekati 69 ya? Itu untuk mencari bilangan bulat. 8 dikali berapakah supaya 69? Di sini saya buat 8. Ayo kita buktikan. 8 dikali 8 sama dengan 64. Sisanya berapa? Supaya 69. Ada 5 lagi. Maka 69/8 itu pecahan campurannya adalah 8, 5/8. Sampai di sini saya pikir sudah jelas. Kemudian kita lanjut ke penjumlahan pecahan desimal. Penjumlahan pecahan desimal contohnya 0,45 tambah 2,03. Kemudian ada di sini 6,075 ditambah 32,2. Nah, hal yang harus kamu pahami di dalam penjumlahan pecahan desimal adalah di mana jika kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan bersusun ke bawah, maka komanya harus sejajar. Komanya harus sejajar ini. Komanya harus sejajar. Kalau tidak sejajar berarti jawabannya salah. Ini komanya juga sejajar ya. Tidak melihat berapa angka yang mau dijumlahkan tetapi kita melihat komanya. Nah, kita langsung saja. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian 4 ditambah 0 sama dengan 4. Berapakah angka ini di belakang koma? Ada 2. Kita juga sudah bisa buat koma. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian yang berikut kita jumlahkan. 5 tambah 0 sama dengan 5. 7 tambah 2 sama dengan 9. Turunkan koma. Kemudian 6 tambah 2 sama dengan 8. 0 tambah 3 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 38,95. Sampai di situ sudah jelas ya. Kemudian kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan persen. Di sini ada saya buat contoh bilangan persen yaitu 20% dan 43%. Berapakah jika dijumlahkan? Cara pertama adalah kita ubahlah bilangan persen ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Jika 20% kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka hasilnya adalah 20/100. Ditambah dengan 43% sama dengan 43/100. Kita jumlahkan pembilang karena penyebutnya sudah sama. 20 tambah 43 sama dengan 63/100. Kita buat ke dalam bilangan persen sama dengan 63%. Cara yang kedua, dengan soal yang sama adalah gampang sekali. Ini saya pikir lebih gampang kita gunakan cara kedua. 20% tambah 43%, maka kita tambahkan 20 tambah 43. 20 tambah 43% sama dengan 63%. Tentu ini sudah lebih gampang. Kemudian yang terakhir adalah pengurangan pecahan yang berpenyebut sama ya, yang berpenyebut sama. Kita coba dulu pengurangan pecahan. Yang pertama soalnya adalah 3/4 dikurang 2/4. Karena kebetulan ini pecahan biasa yang sebelah kiri lebih besar daripada bilangan pengurangnya.
ini lebih besar daripada ini. Jika ini lebih kecil daripada ini, maka tidak bisa dikurangkan. Ya. Nah, maka karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan pembilangnya. 3/4 kurang 2/4 sama dengan 3 kurang 2/4 sama dengan 1/4. Yang kedua, 7/10 dikurang 6/10. Ini juga sama saja, karena penyebutnya sudah sama, kita kurangkan pembilang. 7 kurang 6/10 sama dengan 1/10. Di mana dengan catatan di sini penyebutnya tidak boleh 0. Ya, penyebutnya tidak boleh 0. Contoh yang ketiga ini adalah soal bilangan campuran, ya, atau pecahan campuran. 3/4/5 kurang 1/5 sama dengan, nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa 1/1. Yang pertama adalah 3/4 ini dulu. 3/4/5 ini, jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ini sama artinya dengan 3 ditambah 4/5. Nah, sama soalnya seperti cara mengerjakan soal sebelumnya. Karena bilangan yang melekat, pecahan yang melekat dengannya sudah berpenyebut 5, maka kita carilah hasil bagi daripada 5 yang hasilnya 3, ya. Pembagian 5 yang hasilnya 3. Maka 3 ini berapa dibagi 5 kah supaya hasilnya 3? Nah, di sini saya buat 15 dibagi 5. Kita buktikan berapakah 15 dibagi 5 itu adalah 3. Maka ini sudah berubah menjadi 15/5 ditambah 4/5. Ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan pembilang. 15 ditambah 4 sama dengan 19/5. Itu masih pecahan campuran yang pertama yang kita selesaikan. Sekarang pecahan campuran yang kedua. 1/5 sama dengan 1 tambah 1/5. Nah, lalu pembagian 5 yang hasilnya 1. Atau berapa dibagi 5 kah supaya hasilnya 1? Maka saya buat di sini pembilangnya adalah 5. Kita buktikan. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berarti ini sama dengan ini. Begitu ya. 5/5 ditambah 1/5. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan pembilang menjadi 5 tambah 1 sama dengan 6/5. Nah, maka soalnya sekarang adalah 19/5 dikurang 6/5. Ini tadi pecahan campurannya sudah berubah menjadi 19/5 dikurang 6/5. Sama dengan kita kurangkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 19 kurang 6 sama dengan 13/5. Boleh juga kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Yang pertama yang kita lakukan untuk mengubah ke pecahan campuran adalah tentukan penyebutnya sama dengan 5. Kemudian berapa dibagi 5 kah yang mendekati pembilang 13, ya kan? Yang pertama adalah kita buat misalnya 5 kali 1, 5, masih sanggup. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Ternyata pembilang kita hanya 13. Jangan pilih bilangan bulat 3. Pilihlah bilangan bulat 2. Ayo kita kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10. Sisanya 3. Ya kan? 5 kali 2, 10. Ditambah 3 sama dengan 13/5. Maka 13/5 jika diubah ke dalam pecahan campuran sama dengan 23/5. Maka hasil daripada 3/4/5 kurang 1/1/5 sama dengan 23/5. Kita buktikan dengan cara yang sangat sederhana. Bilangan bulat kurang bilangan bulat. Pembilang dikurang pembilang, kemudian karena penyebutnya sama, tinggal tuliskan saja penyebutnya sama. Ayo kita kurangkan. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 4 dikurang 1 sama dengan 3/5. Berarti 2/3/5. Benarkah ini? Sudah pas, ya kan? Nah, itu merupakan cara untuk menyelesaikan pengurangan pecahan campuran. Yang berikut contoh yang terakhir. 4/1/5 kurang 2/3/5. Ini kita lakukan yang pertama adalah karena pembilang pada bilangan yang pertama itu lebih kecil daripada pembilang pada bilangan yang kedua. Maka yang pertama yang kita lakukan juga, ini merupakan cara yang kedua, penyelesaian pengurangan pecahan campuran. Kita kurangi bilangan bulatnya, kita kurangi bilangan bulatnya, mari kita pecahkan. 4/1/5 kita
kita pecahkan menjadi, kalau 4 ini menjadi 3, maka 1/5 ini akan dapat di sini bilangan bulatnya. Sudah jelas ya? Ini sama artinya ini 3 tambah 1. Menjadi 4 1/5. Masih sama ya? Maka 4 1/5 ini bisa juga kita ubah menjadi 3 tambah 1 1/5. Kita lanjutkan, ini tidak ada perubahan, dikurang 2 3/5 ya, ini tidak ada perubahan. Yang berikut kita selesaikan. 3 tambah 1 1/5 ini kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 5 kali 1 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6/5. 3 6/5 dikurang 2 3/5. Maka jawabannya boleh kita lakukan pengurangannya seperti yang praktis yang terakhir Bu sebutkan tadi, yaitu 3 kurang 2. Bilangan bulat dikurang bilangan bulat, pembilang kurang pembilang, kemudian penyebutnya tuliskan saja karena memang penyebutnya sudah sama. 3 kurang 2 sama dengan 1. 6 kurang 3 sama dengan 3. Penyebutnya sama dengan 5. Maka 4 1/5 kurang 2 3/5 itu sama dengan 1 3/5. Kita buktikan. Sudah paskah ini atau belum?